Cara licik Presiden AS bantu Ukraina lawan Rusia terbongkar. Joe Biden ternyata punya misi lain. Konflik Rusia-Ukraina kini sedang berlangsung. Kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Kini Presiden Rusia Vladimir Putin belum mau menghentikan serangan militernya ke Ukraina. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga tak mau mengalah begitu saja. Volodymyr Zelensky makin percaya diri karena sudah banyak negara yang membantunya, termasuk Amerika Serikat. Namun belakangan terungkap alasan sebenarnya Presiden AS Joe Biden ikut bantu Ukraina lawan Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya disebut berusaha menyabotase perundingan antara Rusia dan Ukraina. Barat mencoba untuk menggagalkan perundingan tersebut dengan cara menyorot kasus pembantaian di Bucha yang justru diyakini sebagai pihak hanyalah fitnah semata. Tentu saja langkah sabotase tersebut jika memang benar terjadi terasa sangat aneh karena pada dasarnya banyak pihak yang ingin keduanya berdamai. Hanya saja belakangan muncul dugaan bahwa sabotase tersebut dilakukan karena AS justru tengah meraup untung besar dari perang Rusia-Ukraina. Upaya sabotase NATO yang dipimpin oleh AS pertama kali diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Salah satu pentolan Moskow tersebut menyebut provokasi dalam bentuk fitnah di Bucha sengaja dimunculkan tepat ketika Rusia dan Ukraina sedang menuju akhir perundingan. Lebih lanjut, Lavrov menyebut bahwa jika Barat terus memprovokasi dunia, maka bisa saja perundingan yang saat ini berlangsung akan berakhir seperti perjanjian Minsk. Hal yang seharusnya disadari sebagai sesuatu yang tidak semestinya terjadi, tutur sang pejabat tinggi seperti dilansir Sputnik. Padahal menurut Lavrov, saat ini perundingan yang dimulai sejak Maret lalu tersebut mulai membuahkan hasil yang manis bagi kedua belah pihak. Moskow bahkan menyebut Kiev ini mulai mau mengkonfirmasi kebutuhan untuk memastikan status non-nuklir non-blok Ukraina. Selain itu, sang menteri juga menyebut bahwa Ukraina kini mengakui bahwa masalah Crimea dan Donbas akhirnya terselesaikan. Agar kami memiliki kemajuan nyata, bukan hanya sekadar ilusi. Kami bersikeras bahwa sinyal yang jelas telah dikirim ke Kiev untuk tidak menyabotase proses, sang menteri menekankan. Jika tidak, kami beresiko mengulangi nasib perjanjian Minsk dan kami tidak akan pernah menyetujui ini. Menlu kembali melanjutkan dengan mengatakan bahwa Moskow prihatin dengan keputusan Kiev untuk menuntut ratifikasi kesepakatan damai potensial dan referendum. Menurut Lavrov, ini mungkin mempersulit prosesnya. Pernyataan Lavrov datang ketika media Barat bersama dengan para pejabat Ukraina terus memicu narasi bahwa Rusia berada di balik pembunuhan massal warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Mereka mengutip rekaman yang menunjukkan mayat berserakan di jalan-jalan kota sebagai bukti. Namun rekaman itu justru dipertanyakan karena banyak pengamat mengatakan bahwa mayat bergerak atau bahkan berdiri ketika kamera bergerak melewati mereka. Moskow mengatakan bahwa tuduhan Bucha adalah provokasi lain yang dilakukan terutama oleh media Barat dan ditujukan untuk memfitnah Rusia. Bahkan karena sangat yakin telah menjadi korban fitnah, Moskow sampai 2 kali meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai situasi Bucha. Tetapi Inggris yang saat ini memimpin DKPBB menolaknya. Lalu apa alasan Barat tak seolah-olah terus menunda perundingan dan membiarkan konflik Rusia-Ukraina terus berlangsung? Jawabannya apa yang sedang dinikmati oleh Amerika Serikat ini? Amerika Serikat sedang semeringah-semeringahnya karena bisnis penjualan pesawat tempur mereka kini makin laris seiring dengan munculnya konflik Rusia-Ukraina. Baru-baru ini seperti dilansir Reuters, AS baru saja mencapai kesepakatan penjualan 8 unit jet tempur F-16 serta belasan rudal termutakhir mereka ke Bulgaria. Tidak main-main total uang yang diraup oleh AS melalui kesepakatan ini adalah 1,6 miliar dolar AS atau lebih dari 23,9 triliun rupiah. Pembelian tersebut tentu saja dipicu oleh kekhawatiran Bulgaria akan terjadinya konflik perang yang melibatkan warganya. Wah, sungguh sebuah berkah di balik musibah ya. Pantas sampai bikin fitnah menjijikan demi bikin Rusia Ukraina tetap perang. Ternyata AS lagi ketiban pulung besar gara-gara konflik itu. Puluhan triliunan setelah negara Baltik ketakutan invasi Rusia, kini hal yang sama dirasakan Georgia. Keberhasilan Vladimir Putin di Ukraina bukan tidak mungkin berlanjut ke Georgia sebagai sasaran invasi berikutnya. Mungkin negara Baltik sedikit lebih aman karena mereka sudah menjadi anggota NATO yang otomatis mendapat perlindungan. Sementara Georgia nasibnya bisa seperti Ukraina karena belum diterima, meskipun dijanjikan keanggotaan NATO pada 2008 bersama dengan Ukraina. Dan seperti Ukraina, gagasan untuk bergabung dengan NATO sekarang diabadikan dalam konstitusinya. Sekarang Natya Seskuria, seorang rekanan di Royal Youth Service Institute atau RUSI dan warga negara Georgia, mengatakan kekhawatiran bahwa negaranya akan melupakan ambisi NATO dalam menghadapi
agresi Rusia. Dia mengatakan kepada Express.co.uk, di satu sisi ini menyangkut orang Georgia karena saya tidak berpikir Putin akan berhenti di Ukraina dalam satu atau lain cara, dan saya tidak menyarankan bahwa akan ada perang di lain-lain di Georgia. Jika Ukraina mengubah konstitusinya sehubungan dengan keanggotaan NATO, saya pikir Georgia akan menjadi negara berikutnya yang didorong ke arah yang sama, ujarnya. Itu pasti sesuatu yang menjadi perhatian setiap orang Georgia dari hari ini, ungkap Natia Seskuria. Barat mencoba untuk menggagalkan perundingan tersebut dengan cara menyerot kasus pembantaian di Bucha yang justru diyakini sebagai pihak hanyalah fitnah semata. Tentu saja langkah sabotase tersebut jika memang benar terjadi terasa sangat aneh karena pada dasarnya banyak pihak yang ingin keduanya berdamai. Hanya saja belakangan muncul dugaan bahwa sabotase tersebut dilakukan karena AS justru tengah meraup untung besar dari perang Rusia-Ukraina. Upaya sabotase NATO yang dipimpin oleh AS pertama kali diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Salah satu pentolan Moskow tersebut menyebut provokasi dalam bentuk fitnah di Bucha sengaja dimunculkan tepat ketika Rusia dan Ukraina sedang menuju akhir perundingan. Lebih lanjut, Lavrov menyebut bahwa jika Barat terus memprovokasi dunia, maka bisa saja perundingan yang saat ini berlangsung akan berakhir seperti perjanjian Minsk. Hal yang seharusnya disadari sebagai sesuatu yang tidak semestinya terjadi, tutur sang pejabat tinggi seperti dilansir Sputnik. Padahal menurut Lavrov, saat ini perundingan yang dimulai sejak Maret lalu tersebut mulai membuahkan hasil yang manis bagi kedua belah pihak. Moskow bahkan menyebut Kiev ini mulai mau mengkonfirmasi kebutuhan untuk memastikan status non-nuklir non-blok Ukraina. Selain itu, sang menteri juga menyebut bahwa Ukraina kini mengakui bahwa masalah Crimea dan Donbas akhirnya terselesaikan. Agar kami memiliki kemajuan nyata, bukan hanya sekadar ilusi. Kami bersikeras bahwa sinyal yang jelas telah dikirim ke Kiev untuk tidak menyabotase proses, sang menteri menekankan. Jika tidak, kami beresiko mengulangi nasib perjanjian Minsk dan kami tidak akan pernah menyetujui ini. Menlu kembali melanjutkan dengan mengatakan bahwa Moskow prihatin dengan keputusan Kiev untuk menuntut ratifikasi kesepakatan damai potensial dan referendum. Menurut Lavrov, ini mungkin mempersulit prosesnya. Pernyataan Lavrov datang ketika media Barat bersama dengan para pejabat Ukraina terus memicu narasi bahwa Rusia berada di balik pembunuhan massal warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Mereka mengutip rekaman yang menunjukkan mayat berserakan di jalan-jalan kota sebagai bukti. Namun rekaman itu justru dipertanyakan karena banyak pengamat mengatakan bahwa mayat bergerak atau bahkan berdiri ketika kamera bergerak melewati mereka. Moskow mengatakan bahwa tuduhan Bucha adalah provokasi lain yang dilakukan terutama oleh media Barat dan ditujukan untuk memfitnah Rusia. Bahkan karena sangat yakin telah menjadi korban fitnah, Moskow sampai 2 kali meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai situasi Bucha. Tetapi Inggris yang saat ini memimpin DKPBB menolaknya. Lalu apa alasan Barat tak seolah-olah terus menunda perundingan dan membiarkan konflik Rusia-Ukraina terus berlangsung? Jawabannya apa yang sedang dinikmati oleh Amerika Serikat ini?